Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tri Oktavia dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemerataan pendidikan dan isu sosial di Indonesia dan tantangan dan solusi berkelanjutannya. Yaitu Indonesia itu sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 270 juta penduduk. Menghadapi tantangan besar dan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan tersebut adalah pendidikan. Pendidikan bukan hanya merupakan hak dasar setiap warga negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, tapi juga merupakan pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemajuan keberadaban. Namun demikian, hingga saat ini pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Ketimpangan antar wilayah, kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, dan minimnya infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal menjadi masalah yang berdampak langsung pada meningkatnya sebagai isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, solusi komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai isu sosial yang menghambat kemajuan bangsa. Selanjutnya ada pemerataan pendidikan di Indonesia. Masalah pemerataan di Indonesia mencerminkan kesenjangan pembangunan yang masih sangat nyata. Wilayah-wilayah di Indonesia bagian barat, terutama Jawa dan Bali, memiliki akses jauh lebih baik terhadap pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Membangun Manusia (IPM) yang mencakup aspek pendidikan menunjukkan disparitas yang signifikan. IPM DKI Jakarta mencapai 82,58. Ini sangat tinggi, sedangkan Papua hanya mencapai 61,39, itu rendah. Hal ini menggambarkan perbedaan besar dalam hal angka, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan ini yaitu antara lain, yang pertama ada infrastruktur dan sarana prasarana yang minim di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua yaitu kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas serta ketimpangan distribusinya. Yang ketiga, akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata. Yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga, di mana anak-anak dari keluarga miskin cenderung putus sekolah lebih awal. Kesenjangan ini kemudian berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Mereka yang berasal dari daerah dengan akses terbatas menghadapi kesulitan dalam pesaing di pasar kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada isu sosial di Indonesia, realita dan dampaknya. Ketimpangan pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan berbagai isu sosial lain, seperti kemiskinan, pengangguran, urbanisasi berlebihan, ketimpangan pendapat, dan ketidaksetaraan gender. Yang pertama yaitu kemiskinan, misalnya tetap menjadi masalah kronis. World Bank mencatat bahwa sekitar 26 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali harus membantu ekonomi keluarga sehingga memilih berhenti sekolah dini. Ini menciptakan lingkungan setan, pendidikan rendah, pekerjaan tidak layak, pendapatan rendah, dan kemiskinan berkelanjutan. Yang kedua ada pengangguran, terutama di kalangan pemuda, juga menjadi isu serius.
Data BPS Februari 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,45%, dengan mayoritas berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan, yaitu SMK. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Isu sosial lainnya yang tak kalah penting adalah yang pertama, ada kesenjangan gender, yaitu di mana perempuan di beberapa wilayah masih mengalami diskriminasi dalam mengakses pendidikan. Yang kedua, adanya ketidakadilan sosial, yaitu seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau penyandang disabilitas. Yang ketiga, yaitu ada urbanisasi dan perumahan kumuh yang berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Semua isu ini saling terkait dan pendidikan yang tidak merata memperarah situasi sosial tersebut. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi isu sosial di Indonesia ini. Mengatasi isu sosial di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, memerlukan strategi holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan dunia pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya reformasi sistem pendidikan dan pemerataan akses, yaitu ada penguatan program afirmasi seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa afirmasi, dan dana BOS untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan daerah 3T tetap mendapatkan hak pendidikannya. Yang selanjutnya ada distribusi tenaga pendidik yang merata, yaitu melalui insentif khusus untuk guru yang bertugas di daerah tertinggal dan pelatihan profesional yang berkelanjutan. Selanjutnya ada digitalisasi pendidikan dengan memperluas akses internet dan penyediaan perangkat belajar daring, terutama setelah pandemi yang menunjukkan pentingnya pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan vokasional dan keterampilan kerja. Yaitu yang pertama, revitalisasi SMK dengan fokus pada kerja sama antara dunia pendidikan dan industri, program link and match. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu seperti keterampilan digital, kewirausahaan, komunikasi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu pelatihan dan reskilling tenaga kerja, terutama untuk kelompok usia produktif yang berdampak otomatisasi atau perubahan pasar kerja. Yang ketiga yaitu ada penguatan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, adanya program perlindungan sosial berbasis data seperti bantuan langsung tunai, kartu sembako, dan subsidi pendidikan dan kesehatan. Yang kedua yaitu pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan melalui akses modal, pelatihan, dan pemasaran digital. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam pendampingan keluarga miskin, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas. Jadi, pemerataan pendidikan dan penanganan isu sosial di Indonesia adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas adalah kunci untuk membuka peluang bagi semua warga negara agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara adil dan setara. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan sinergi antara kebijakan publik yang responsif, masyarakat yang aktif, dan komitmen jangka panjang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.